Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah cara saya mengganti sendiri board charger atau papan casan di handphone Xiaomi Redmi Note 3 Pro ya, Kenzo. Nah, jadi gejalanya seperti itu. Dicolokan itu nggak ngecas. Jadi walaupun digoyang-goyang, nah terus aja begitu. Jadi harus benar posisi tertentu baru bisa ngecas ya. Dan kalau teman-teman punya gejala yang sama, siapa tahu ini solusinya bisa juga dipakai untuk handphone Xiaomi teman-teman ya. Jadi saya beli papan casannya atau board casannya di Tokopedia. Kata kuncinya papan casan Xiaomi Redmi Note 3 Pro atau board charger Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Seperti ini. Kalau teman-teman takut ketuker ya, Kenzo atau Hennessy, langsung aja tanyakan ke penjualnya ya, Xiaomi Redmi Note 3 Pro ya. Nah, kita matiin dulu handphonenya, buka housing buat SIM cardnya, dan karena saya nggak punya heater khusus, jadinya saya pakai hair dryer untuk manasin lemnya biar lembek lagi ya lemnya. Nah, kalau sudah agak panas sedikit, dibuka-buka kayak gini sedikit demi sedikit. Ini prosesnya lama banget ya, karena untuk video jadinya dipersingkat. Jadi teman-teman harus benar-benar sabar dan hati-hati juga ya, karena kalau enggak ini bisa bengkok atau ketusuk nih. Dan hati-hati juga kena layarnya ya, bahaya nih, resikonya tinggi kalau kena layar. Nah, seperti di video saya hilangin lem-lemnya, bekas lem-lemnya. Kalau kasar jangan lupa dikasih lagi hair dryer ya, atau dipanasin lagi biar mudah. Nah, kalau udah terbuka gini, hati-hati, di situ ada sambungan fingerprint. Nah, yang kotak itu, kotak kecil itu untungnya gampang dibuka ya, jadi tinggal dicongkil sedikit. Sebenarnya lebih enak pakai tangan ya atau pakai kuku, jadinya bisa dirasain. Tapi untuk video jadi saya pakai obeng kecil itu. Nah, kalau sudah terbuka gini, kita fokus di bagian bawah ya. Nah, buka baut ke 5 baut ini, pakai obengnya obeng standar ya, obeng standar kecil buat handphone. Pelan-pelan aja, jangan sampai hilang bautnya. Kalau sudah dibuka gini, diangkat dikit dan dicongkel sedikit demi sedikit ya, bagian cover ininya, cover board casannya. Jadi jangan dipaksa, diangkat dikit-dikit, nanti dia kebuka sendiri ya. Nah, kayak gitu, udah kebuka. Bisa dibersihkan juga kalau misalnya kotor. Nah, bisa dilihat ya, identik sama bentuknya, walaupun nggak bener-bener ori ya, karena kalau ori itu memang bawaan dari handphone. Nah, selanjutnya kita cabut colokan yang ini, sambungan yang ini, dan satu lagi sambungan yang ini juga dicabut, diangkat ya, pelan-pelan. Sebenarnya lebih enak pakai kuku ya, cuman di video nggak kelihatan, jadi saya pakai obeng ya. Nah, di bagian papan ini ternyata lengket dan ternyata dilem ya, jadi pelan-pelan aja. Kalau memang susah, kita kasih dryer lagi, dipanasin lagi. Nah, coba lagi angkat sedikit demi sedikit. Kalau masih susah, hair dryer lagi ya, jangan segan-segan, tapi jangan terlalu dekat karena bisa bikin panas papannya ya. Nah, kita bandingkan nih, mirip lah ya. Kita langsung tes saja, masukin board charger atau papan casan yang baru. Dan di sini untuk di handphone ini agak ngangkat ya, jadinya nggak nempel kayak yang sebelumnya. Ini perlu ditekan sedikit demi sedikit. Kalau udah ditekan gitu, dipasangin lagi. Jangan lupa kabel yang ini pakai tangan ya, jangan pakai
benda yang lebih berat karena takutnya bengkok nih bolongnya. Jadi rasain aja biar pas dulu ya, baru ditekan. Nah kalau udah masuk ini, yang satu lagi juga sama. Ini agak susah, kalau agak susah diangkat aja ya, kayak gini. Baru dilihat lubangnya di pasien, baru ditekan ya. Nah kalau udah ini, selanjutnya kita tutup covernya dulu. Nah udah yakin semuanya nyambung, kita tutup pakai covernya. Nah kita tutup dulu, tapi jangan dulu dibaut ya, karena kita mau tes dulu papan yang baru ini apakah bekerja atau tidak ya. Kita ambil casan, kita langsung colokin. Untuk awal-awal agak susah ya nyolokinnya karena baru. Nah udah masuk ya, udah ada 2%, jadinya nggak perlu digoyang-goyang lagi colokannya. Udah masuk, selanjutnya kita coba nyalain ya handphonenya. Jadi sebelum kita baut lagi, tutup lagi covernya, kita coba nyalain dulu. Ini dipercepat ya videonya. Nah udah nyala, ada tulisan mengisi juga ya, berarti sedang mengisi baterai. Nah walaupun sudah terlihat berfungsi dengan baik, ada satu hal lagi yang perlu dicek ya, yaitu sinyal. Jadi kita masukin bagian SIM tray-nya, kemudian kita restart handphonenya, karena di salah satu toko ada yang komplain katanya setelah ganti board sinyalnya jadi nggak muncul ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk cek lagi kalau sudah keganti ini, langsung cek sinyalnya ya, apakah muncul atau tidak. Ya, kita lihat sinyalnya. Nah udah muncul ya, sinyalnya sudah terlihat tuh, ada barnya, ada speednya juga, internet speednya juga, jadi aman ya. Kalau sudah gini kita udah bisa nutupin semua cover, plus nanti kita lem ya. Nah kita matiin lagi handphonenya, kita cabut casannya. Udah terisi ya, udah jadi 6%, berarti terisinya normal. Nah kita pasang lagi boardnya. Kita cabut dulu SIM tray-nya, takutnya nanti kena lem ya. Dan jangan lupa kita bersihin dulu sisa-sisa lem sebelumnya ya. Nah kayak gitu, ini harus bersih, jadinya kalau masih ada sisanya ngeganjel ya. Nah ini lem yang saya pakai B7000 standar ya. Nah teman-teman, saya rekomendasikan untuk beli yang ukuran kecil aja ya, daripada beli yang besar. Jadi mending beli yang kecil tapi banyak, karena kalau sudah kebuka gini nanti nggak bisa dipakai lagi ya, karena kering. Jadi kalau beli yang kecil-kecil kayak gini, jadi bisa sekali pakai. Sebenarnya ini bisa dipakai buat 2 kali ya, tapi karena saya bukan tukang servis, jadinya pastinya dibuang karena nanti kering juga ya. Kasih sedikit-sedikit di bagian yang memang bisa ditempeli lem. Hati-hati hindari bagian, nah tombol itu ya, yang hitam itu, fleksibel untuk bagian tombol volume dan power ya, hindari lem bagian itu. Nah kalau sudah, kita ratain dulu lem yang tadi kita pasang biar nggak ngegumpal ya, dan biar nggak ketekan masuk ke dalam. Nah selanjutnya ini salah satu langkah yang tricky, kita pasangin lagi board atau kabel untuk fingerprint ya. Nah kalau udah terpasang gini aman ya.
kita bisa langsung tutup. Dan hati-hati bagian tombol untuk volume dan power ya, biasanya kegeser-geser, pastikan muncul atau nonjol ya, masih bisa dipencet. Ini tekan-tekan, kalau udah ditekan-tekan kayak gini, atau kasih pemberat ya, biar nggak ada gap antara cover dan rangkanya ya. Terima kasih sudah nonton. Kalau ada pertanyaan silahkan simpan di kolom komentar seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.